Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya mengajak kalian belajar tentang ejaan, yaitu mengenai penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Anak-anak, coba kalian perhatikan kedua kalimat berikut. Adik meletakkan buku-bukunya di rak buku. Dan yang kedua, dia berada di Bali sejak 5 sampai 9 Maret 2022. Nah, dari kedua kalimat itu, yang manakah yang termasuk tanda hubung dan yang manakah yang dikatakan tanda pisah? Ya, baik. Perhatikan di sini. Nah, yang termasuk tanda hubung pada kalimat yang pertama itu terletak pada kata bukunya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan tanda hubung. Nah, sedangkan tanda pisah ada pada kalimat yang kedua, yaitu pada kelompok kata 5 sampai dengan 9 Maret 2022. Nah, apa sebenarnya fungsi tanda hubung itu? Dan apa fungsi tanda pisah? Nah, ada beberapa fungsi tanda hubung. Yang pertama adalah menyambung unsur kata ulang, seperti buku-buku, satu-satu, teman-teman. Dan yang kedua, tanda hubung menandai bagian kata yang terpenggal pada pergantian baris. Contohnya seperti ini. Ya, yang ini. Ya. Nah, tanda hubung seperti ini sudah jarang dipakai oleh siswa sejak komputer diterapkan. Nah, padahal penggunaan tanda hubung ini penting, ya, karena untuk menjaga jarak antara kata yang satu dengan kata yang lain itu sama-sama satu spasi. Lalu apa fungsi tanda hubung berikutnya? Yang ketiga adalah menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, fungsi yang keempat ya, yaitu memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Bandingkan contoh berikut. Nah, ini cara membacanya adalah berevolusi, jadi perubahan yang lambat. Mengukur berarti melakukan pekerjaan mengukur, dan yang ini membacanya 23 per 25. 23 per 25. Bandingkan dengan yang ini. Berevolusi, ini perubahan yang cepat. Mengukur, ini artinya memarut kelapa. Yang ini membacanya 23 per 25. 23 per 25. Nah, itu yang disebut dengan memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Nah, berikutnya adalah tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur se dengan kata yang berawal dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia. Kemudian yang kedua, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur ke dengan angka
dan angka dengan unsur an. Contohnya kedua dan 50-an. Yang ketiga, ya, tanda hubung digunakan di antara huruf dan angka. Seperti S1, D4, S3, S2. Nah, yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya ber-KTP, hari H, di PHK. Apa fungsi tanda hubung berikutnya? Tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka bila angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya begini, P3K. Di antara P dan angka 3 serta K tidak disisipi dengan tanda hubung karena 3 ini menyatakan jumlah huruf P. Ya, contohnya jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Fungsi tanda hubung yang ke-7. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan kata dengan kata ganti Tuhan. Seperti firman-Nya, hambamu. Jadi nya dan mu ini adalah kata ganti Tuhan. Kemudian tanda hubung juga digunakan untuk merangkaikan kata ganti dengan singkatan yang berupa huruf kapital. KTP singkatan, Q kata ganti, STNK singkatan, nya kata ganti. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing atau daerah. Print unsur asing, di unsur bahasa Indonesia. Pariban unsur bahasa daerah, ber unsur bahasa Indonesia. Nah, fungsi tanda hubung yang ke-9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya suami istri. Soekarno-Hatta, Konferensi Asia Afrika. Jadi suami istri, Soekarno-Hatta dan Asia Afrika merupakan unsur yang menjadi satu kesatuan. Nah, itulah fungsi tanda hubung. Nah, bagaimana atau apa fungsi tanda pisah? Tanda pisah digunakan di antara bilangan, tanggal, atau tempat yang bermakna sampai dengan atau sampai ke. Tahun 2021 sampai dengan 2023, tanggal 5 sampai dengan 9 November 2023, Bangkalan sampai ke Mojokerto. Fungsi tanda pisah yang kedua adalah digunakan untuk mengapit keterangan aposisi atau keterangan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya ini, ya, kemerdekaan bangsa ini saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Unsur saya yakin akan tercapai itulah yang disebut dengan keterangan aposisi atau keterangan yang bukan bagian utama kalimat. Artinya apa?
pada bagian yang ini ya, unsur saya yakin akan tercapai dan unsur kita sependapat itu dapat dihilangkan tanpa mengubah makna. Fungsi tanda pisah yang ketiga adalah mengapit keterangan atau penjelas yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Ya, di sini saya beri tanda cetak tebal ya, untuk menandakan bahwa bagian keterangan itu dapat saling menggantikan dengan unsur bagian utama. Contohnya begini. Ya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan sebagai nama bandara internasional. Proklamator kemerdekaan RI ini dapat saling menggantikan unsur Soekarno-Hatta. Bapak Jokowi dapat saling menggantikan dengan unsur Presiden RI. Atau Soekarno-Hatta ini dapat saling menggantikan dengan unsur proklamator kemerdekaan RI dan Presiden RI dapat saling menggantikan dengan Bapak Jokowi. Artinya, kita bisa saja membuat kalimat begini. Proklamator kemerdekaan RI itu pasti Soekarno-Hatta. Bapak Jokowi itu pasti Presiden RI. Itu yang dimaksud dengan saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Nah, bagaimana cara menuliskan tanda pisah dan tanda hubung? Perlu kalian ketahui bahwa tanda pisah dan tanda hubung ditulis tanpa disela spasi. Nah, penulisan seperti ini yang salah. Ya, buku, spasi, kemudian tanda hubung, spasi lagi buku, ini adalah penulisan yang salah. Penulisan salah yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini tidak ada bedanya nih antara tanda hubung dengan tanda pisah. Lalu bagaimana yang benar? Ya, seperti ini. Ya, antara tanda hubung dan kedua unsurnya tidak disela spasi. Nah, pada bagian berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menuliskan tanda hubung dan tanda pisah bila kalian bekerja di komputer atau di laptop. Pada salin dia sebelumnya atau pada slide sebelumnya, saya sudah memberi contoh penggunaan tanda pisah dan tanda hubung. Akan tetapi masih ada yang bertanya bagaimana cara menggunakan tanda hubung itu bila menggunakan laptop atau komputer. Baik, saya akan coba memberi contoh kembali. Kalau misalnya kita menggunakan tanda hubung, ya, kita ingin menuliskan kata buku-buku misalnya, ya, kita tulis kata buku tanpa spasi, kita beri tanda hubung, kemudian kita tulis buku lagi. Lihat di sini bahwa tanda hubung tidak disela spasi. Ya, jadi tidak boleh ditulis seperti ini. Buku, kemudian spasi, kemudian tanda hubung, kemudian spasi lagi, kemudian baru ditulis buku. Nah, penulisan yang kedua inilah yang tidak tepat. Ini salah. Nah, sekarang bagaimana kalau menuliskan tanda pisah? Baik, saya akan beri contoh lagi. Nah,
Tanda pisah itu ya mirip dengan tanda hubung, hanya ukurannya lebih panjang ya. Sama-sama ditulis tanpa disela spasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberi contoh penggunaan tanda pisah yang menyatakan makna sampai dengan ya, seperti Januari sampai dengan Desember. Ya, kita coba. Ya, kita tulis Januari misalnya. Kemudian saya ketikkan 2 tanda hubung tanpa spasi ya. Kita ketikkan 2 tanda hubung seperti ini. Kemudian kita tulis kata Desember ya. Kita tekan enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tanda hubung, 2 tanda hubung tadi sudah menyatu. Ukurannya sudah menjadi lebih panjang dibandingkan tanda hubung tadi. Ya, saya ulangi lagi, misalnya tanggal. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 30 misalnya. Kita tulis begini ya, tanggal 5 ya sampai dengan tanggal 30 Desember misalnya. Kita ketik tanda hubung 2 kali. Kemudian kita ketikkan lagi angka 30. Kemudian kita tekan tombol spasi. Nah, sudah menyatu itu. Ya, kita tuliskan kata Desember. Jadi seperti itulah cara menuliskan tanda hubung dan tanda pisah bila kalian mengetikkannya di komputer atau di laptop. Selamat belajar. Selamat menerapkan tanda hubung dan tanda pisah dengan tepat. Anak-anak, demikianlah paparan tentang materi ejaan, yaitu tentang penggunaan tanda pisah dan tanda hubung. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik dan menerapkannya pada karya-karya tulis kalian. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang hal ini, kalian bisa tuliskan nanti di kolom komentar. Insya Allah Ibu akan menjawab semua pertanyaan kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.